imani akan banyak saripati yang didapatkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimahumullah ta'ala. Karena itu, lewat kesempatan ini, maka kita menggali dari peristiwa berkurban. Yang pertama, mengapa Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebutkannya? Bukankah Nabi Ibrahim alaihissalam telah bertahun-tahun menambahkan sebuah aktivitas jiwa yang nantinya akan menjadi tonggak estafet perjuangan beliau? Lalu dengan tiba-tiba Ibrahim alaihissalam diperintahkan agar menyembelih Ismail putranya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Ya bunayya, inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara." Wahai anakku, kata Ibrahim, sesungguhnya aku mimpi agar aku menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Walau terasa berat Nabi Ibrahim alaihissalam tetap melaksanakannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimahumullah. Pelajaran apa yang dapat kita ambil? Tidak lain adalah merupakan gambaran hidup seorang manusia. Seorang manusia muslim hakikatnya adalah diuji dan ditolak. Walaupun tidak seberat ujian Nabi Ibrahim alaihissalam, karena memang kualitas iman kita berbeda jauh dengan iman para nabi. Walaupun demikian, hidup kita ini adalah merupakan ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan agar diketahui siapa yang paling baik perbuatannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimahumullah. Lain orang, lain ujian. Ada yang diuji lewat kesuksesannya, seperti Nabi Sulaiman alaihissalam. Ada pula yang diuji lewat kemiskinan. Mereka dari ke hari selalu dirundung kemiskinan, seperti Nabi Isa alaihissalam. Semua itu adalah merupakan materi ujian. Seperti seorang murid kelas 1 contohnya diuji matematika, kelas 2 diuji bahasa Inggris, kelas 3 diuji agama. Semua itu adalah agar diketahui siapa murid yang paling baik nilainya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna Allah ta'ala yaqtu bi arba'ati amr ala arba'ati adnas min an-nas 'ala al-awliya Sulaiman bin Dawud wa 'ala al-'abidi Yusuf wa 'ala al-mayyit Ayyub wa 'ala al-fuqara Isa." Maksudnya adalah sesungguhnya Allah menunjukkan 4 orang di hari kiamat untuk percontohan. Mereka itu adalah yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Ayyub alaihissalam. Ketika Allah memanggil si fulan bin fulan, dan Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadanya, "Hei fulan, mengapa engkau tidak pernah ibadah kepada-Ku?" Dia menjawab, "Ya Allah, aku di dunia sibuk mengelola bisnis, sehingga ibadah kepada-Mu terkendala." Mendengar jawaban fulan bin fulan ini, Allah menjawab, "Bandingkan kekayaanmu
mana waktu istirahat sangat singkat. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Yusuf alaihissalam. Seraya Allah berkata, "Wahai Yusuf, merupakan nabi. Profesinya sama dengan kamu. Beliau 11 tahun dalam kekuasaan orang lain. Namun tidak satu waktu pun beliau meninggalkan ibadah kepada Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd." Begitu pula ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil fulan bin fulan, "Mengapa engkau tidak beribadah kepadaku? Tidak adakah siraman rohani?" Fulan menjawab, "Ya Allah, mana mungkin aku beribadah kepadamu? Aku ini gunung sakti." Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Lihat dan bandingkan saktimu dengan saktinya Nabi Ayub. Seluruh tubuhnya sakit kecuali kedua matanya. Namun beliau tidak meninggalkan ibadah kepada aku." Begitu pula Allah Subhanahu wa taala memanggil fulan bin fulan, "Saya bertanya, mengapa engkau tidak beribadah kepadaku? Bukankah ibadah adalah tujuan hidupmu?" Fulan ini menjawab, "Mana mungkin ya Allah aku dapat beribadah kepada engkau? Aku ini hidup di negeri kemiskinan, pemasukan dan pengeluaran tidak seimbang, sehingga aku berkurang beras keringat sampai merupakan ibadah kepadanya untuk memenuhi kebutuhan hidup kami sehari-hari." Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mendengar jawaban tersebut, Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Isa alaihissalam. Seraya berkata, "Miskin mana kamu dengan Isa?" Nabi Isa tidak memiliki kekayaan sedikit pun, tapi beliau masih proses melaksanakan perintah. Akhirnya alasan ditolak. Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah al-rahimahumullah. Kesadaran akan hakikat hidup adalah sangat penting, karena tanpa kesadaran apa arti hidup sebenarnya. Sesungguhnya manusia cenderung melampaui batas dan melanggar aturan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah al-rahimahumullah. Dalam sebuah sejarah di zaman Nabi Daud alaihissalam ada dua raja. Satu raja yang bijaksana, adil dan jujur, ialah Raja Daud. Sementara ada dua raja yang zalim, semena-mena mereka sering melakukan penindasan, ialah Raja Daud. Pendek cerita, akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Daud alaihissalam agar pasukan Raja Daud memerangi Daud dan pasukannya. Di dalam perjalanannya, pasukan Daud akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah sungai yang segar, yang sejuk, bersih dan bening. Kata Allah, "Apabila kamu mengambil satu atau dua gelas saja, maka dimaklumi. Akan tetapi apabila kamu mengambil air itu berproses, maka kamu tidak akan mempunyai kekuatan sama sekali
pemerintah membuat prinsip adil umum, maupun masih menjabat, maupun jadi penguasa yang akan datang belum tentu bisa seperti ini. Akhirnya mereka mengambil kekayaan negara yang sebenarnya bukan haknya. Kalau ini yang terjadi, maka program tinggal program, konsep dan teori tinggal teori, realitas justru sebaliknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masyaallah muslimin dan muslimat, jamaah berkata rahimahullah. Kemudian yang kedua, mengapa Nabi Ismail alaihissalam digantikan dengan seekor domba? Yang kita bernadi saat ini sedang sebagai syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berkorban, menyembelih dengan korban. Ini adalah dalam hidup seorang muslim dalam bersosial. Tidak lain agar kita meningkatkan solidaritas sesama manusia, tolong menolong, sehingga tercipta suatu tatanan yang harmonis dalam bermasyarakat. Banyak dalil baik Al-Quran ataupun As-Sunnah yang mengajarkan agar kita mempunyai kepedulian sesama manusia. Serta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belum dikatakan iman yang sempurna sebelum mencintai orang lain laksana mencintai diri sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maafkan muslimin dan muslimat, jamaah berkata rahimahullah. Mengakhiri khutbah ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Irhamu fil ardi yarhamkum fis sama." Belas kasihanilah terhadap makhluk di bumi, maka makhluk yang ada di langit akan berbelas kasihan kepada. Mari kita sadar, apabila kita berbuat kejahatan kepada orang lain, hakikatnya kita berbuat kejahatan kepada diri kita sendiri. Sebaliknya, apabila berbuat kebaikan kepada orang lain, maka hakikatnya kita berbuat kebaikan kepada diri kita sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maklum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Bukan khutbah, bukan ada yang dapat bersahabat menerima yang kita akan dulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya sehingga kita mampu menggali kebenaran dan